Aku terpaksa menyamar jadi pelayan hotel demi membongkar perselingkuhan suamiku dan gundiknya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap layar laptop yang menyala tanpa benar-benar membaca email yang terbuka. Pikiranku melayang ke kejadian tadi siang, saat membereskan dokumen-dokumen di atas meja kerja Mas Reza, suamiku. Mataku menangkap sesuatu yang membuat dadaku berdebar kencang. Sepasang tiket hotel dan nota makan malam di restoran mewah. Itu bukan sesuatu yang seharusnya ada di sana. Bukan tiket perjalanan bisnis seperti yang biasa Mas Reza lakukan. Dan yang lebih mencurigakan, nota makan malam itu bertuliskan romantic dinner pack for two. Makan malam romantis untuk 2 orang. Tapi kenapa bukan namaku yang tercatat di sana? Perlahan, aku mengambil tiket dan nota itu, merasakannya di antara jemariku. Seolah-olah benda itu bisa menjawab semua pertanyaanku. Hotel berbintang 5 di pusat kota. Makan malam di restoran yang terkenal dengan suasana intim dan elegan. Sesuatu dalam diriku berteriak bahwa ini bukan kebetulan. Sejak menikah 5 tahun yang lalu, aku mengira telah menemukan cinta yang sempurna. Mas Reza adalah pria yang matang, penuh perhatian, dan ambisius. Sebagai seorang pengacara ternama, dia seringkali sibuk, tetapi selalu punya cara untuk membuatku merasa dicintai. Atau setidaknya, itulah yang aku pikirkan selama ini. Sementara aku sebagai seorang desainer interior, aku menjalani kehidupanku dengan disiplin dan perhatian pada detail. Aku mencintai pekerjaanku, menghabiskan waktu berjam-jam memilih warna, tekstur dan tata letak yang sempurna untuk klienku. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang terasa berbeda dalam pernikahanku. Mas Reza mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ia membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Setiap kali aku bertanya tentang pekerjaannya, jawabannya singkat dan terkesan menghindar. Mungkin ini hanya paranoidku. Mungkin aku hanya terlalu banyak membaca novel perselingkuhan atau menonton drama yang membuat pikiranku melayang ke hal-hal buruk. Tapi sekarang, dengan bukti nyata di tanganku, rasa takut yang selama ini hanya berupa bisikan halus di kepalaku, kini menjadi suara yang berteriak nyaring. Malam itu saat Mas Reza pulang, aku memperhatikannya dengan saksama. Mas Reza nampak biasa saja, seperti tidak ada yang terjadi. Dia mencium keningku sekilas, menaruh tas kerjanya di atas meja, lalu melepas jasnya dengan gerakan santai. Aku menggigit bibirku. Haruskah aku langsung bertanya? Haruskah aku menuntut penjelasan? Sayang, hari ini gimana? Gak ada masalah kan? Tanya Mas Reza. Membuka lemari es untuk mengambil sebotol air. Gak ada, Mas. Jawabku singkat. Aku ingin bertanya lebih jauh, tetapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku memilih untuk diam. Ini belum saatnya. Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam terlalu lama. Jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mas Reza, aku akan mengetahuinya. Dan jika firasatku benar, maka ini mungkin awal dari kehancuran yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Hari ini aku duduk di dalam mobilku yang terparkir tidak jauh dari pintu masuk Hotel Grand Aurora. Tanganku menggenggam map berisi dokumen lamaran kerja yang telah aku siapkan dengan hati-hati. Di dalamnya ada kartu identitas palsu dengan nama baru, Dinda Maharini, agar tidak ada orang yang tahu penyamaranku.
Jantungku berdegup kencang, lebih kencang dari biasanya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan akan kulakukan, menyusup ke dalam kehidupan Mas Reza dengan cara seperti ini. Tapi setelah menemukan tiket hotel dan nota makan malam romantis itu, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mencari tahu kebenarannya dengan caraku sendiri. Sejak hari itu, aku telah melakukan riset kecil-kecilan. Aku memeriksa riwayat transaksi kartu kredit Mas Reza, mencari petunjuk di dalam ponselnya saat dia lengah, dan bahkan mengecek pesan emailnya. Yang aku temukan semakin menyesakkan dadaku. Nama seorang perempuan sering muncul dalam pesan singkat Mas Reza, Adelia. Aku tidak mengenal siapa perempuan itu, tetapi aku tahu satu hal. Perempuan ini bukan sekedar klien atau rekan kerja Mas Reza. Terlalu banyak percakapan yang berakhir dengan kalimat yang mencurigakan. Dan setelah menyelidiki lebih lanjut, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata Adelia adalah seorang wanita lajang berusia 28 tahun, yang bekerja sebagai event organizer. Dan lebih mengejutkannya lagi, dia dan Mas Reza sering menghabiskan waktu di hotel yang sama, yaitu Hotel Grand Aurora tempatku menyamar ini. Itulah yang akhirnya juga membawaku ke sini hari ini. Aku menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diriku sebelum keluar dari mobil dan melangkah masuk ke dalam hotel mewah itu. Lobi yang luas dan elegan menyambutku dengan lampu kristal yang berkilauan di langit-langit tinggi. Wewangian khas yang mewah menguar di udara, menambah kesan eksklusif yang selalu melekat pada hotel berbintang 5. Di depan meja resepsionis, seorang wanita berseragam hitam putih menyambutku dengan senyuman profesional. Selamat datang di Hotel Grand Aurora. Ada yang bisa saya bantu? Aku menegakkan bahuku, menyembunyikan kegugupan yang merayapi tubuhku. Aku tersenyum kecil dan menyerahkan map lamaranku. Saya ingin melamar sebagai housekeeper. Nama saya Dinda Maharini. Oh, kalau begitu silakan masuk ke ruang itu ya Mbak, dan tinggal ikuti saja proses selanjutnya, katanya. Ternyata hanya butuh waktu kurang dari 1 jam, aku sudah sampai proses terakhir. Proses wawancara berlangsung lebih mudah dari yang aku bayangkan. Manajer housekeeping, seorang wanita parubaya bernama Bu Siska, tidak terlalu banyak bertanya. Dengan wajah penuh wibawa, dia hanya menilai aku dari pengalaman dan sikapku. Kamu pernah bekerja di bidang ini sebelumnya? Tanya Bu Siska sambil membolak-balikan dokumenku. Iya Bu, saya pernah bekerja di hotel kecil sebagai housekeeping selama 2 tahun. Jawabku mantap. Kebohongan yang aku ucapkan terasa begitu lancar. Aku sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, bahkan belajar dari internet bagaimana cara menjadi housekeeper yang baik. Bu Siska menatapku beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, kita akan coba dulu selama seminggu ya. Kalau kinerjamu bagus, kamu bisa lanjut kerja di sini. Aku menahan nafas sejenak sebelum mengangguk penuh semangat. Terima kasih banyak ya Bu. Saya tidak akan mengecewakan. Dan dengan itu, aku resmi menjadi bagian dari Hotel Grand Aurora. Hotel tempat Mas Reza kerap menginap bersama perempuan lain. Hari pertama aku sebagai Dinda terasa aneh dan melelahkan. Aku harus bangun lebih awal, mengenakan seragam housekeeper yang sederhana, dan bekerja bersama staf lain membersihkan kamar tamu. Namun aku tidak pernah melupakan tujuan utamaku. Saat waktu istirahat tiba, aku menyempatkan diri menghafal daftar tamu yang menginap. Aku mencari satu nama yang paling aku curigai. Reza Prasetya, nama lengkap suamiku. Namun tidak ada nama itu di daftar hari ini. Namun rupanya saat itu ada satu nama lain yang menarik perhatianku. Wanda Adelia, yaitu nama perempuan yang aku yakini sebagai gundik suamiku.
Jantungku berdegup kencang. Adelia ada di sini. Itu berarti Mas Reza mungkin juga ada di sini. Dengan hati-hati, aku mulai mencari tahu kamar mana yang ditempati oleh Adelia. Aku melihat daftar yang dibawa oleh supervisorku dan menemukan nomor kamarnya. Suite 709. Aku menggigit bibirku. Ini adalah kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Sore itu, dengan langkah hati-hati, aku berjalan menuju kamar 709 sambil membawa troli berisi perlengkapan kebersihan. Saat mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Dengan perasaan campur aduk, aku menyelipkan kartu akses ke slot pintu. Kamar itu kosong, namun ada sesuatu yang menarik perhatianku di atas meja dekat jendela. Aku menelan ludah. Aku tahu jam tangan itu. Aku membelinya sendiri sebagai hadiah ulang tahun untuk Mas Reza tahun lalu. Tanganku bergetar saat menyentuh benda itu. Kepalaku terasa berdenyut hebat. Tidak ada lagi keraguan. Mas Reza ada di sini. Dan sekarang, aku hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan segalanya. Pagi itu, aku menjalani tugasku seperti biasa. Atau setidaknya berpura-pura demikian. Seragam housekeeper berwarna krem dan apron putih yang kukenakan sudah mulai terasa akrab dengan tubuhku. Tetapi perasaanku jauh dari nyaman. Hatiku masih dipenuhi badai setelah menemukan jam tangan Mas Reza di kamar suite 709. Aku semakin yakin bahwa Mas Reza benar-benar menyembunyikan sesuatu. Namun sekedar menemukan bukti tak cukup. Aku perlu melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang aku duga. Saat aku mendorong troli pembersih menuju ujung koridor lantai 7, langkah kakiku mendadak terhenti. Jantungku berdegup lebih cepat ketika melihat dua sosok yang sangat aku kenal. Mas Reza dan Adelia. Mereka baru saja keluar dari lift. Berjalan beriringan menuju kamar 709. Aku buru-buru menundukkan kepalaku, berpura-pura sibuk mengatur peralatan di troli agar wajahku tidak terlihat jelas. Nafasku tercekat saat Mas Reza melirik ke arahku sekilas. Sejenak, aku takut pria itu akan mengenaliku. Meski aku sudah mengenakan seragam, masker, dan topi housekeeper yang menutupi sebagian besar wajahku. Namun Mas Reza melewatiku begitu saja. Dia tidak mengenaliku. Hatiku terasa nyeri oleh kesadaran itu. Betapa jauhnya jarak di antara kami sekarang. Hingga Mas Reza sendiri tidak bisa mengenaliku hanya karena sedikit penyamaran. Mataku mengamati setiap gerak-gerik mereka dari balik sudut lorong. Mas Reza melirik ke sekitar sejenak, seolah memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. Lalu mengeluarkan kartu akses dan membukakan pintu untuk Adelia. Adelia tersenyum manja sebelum masuk terlebih dahulu. Dan sesaat kemudian, Mas Reza mengikutinya ke dalam. Klik! Pintu tertutup rapat di belakang mereka. Aku berdiri terpaku. Kakiku terasa lemas, seakan kekuatan di tubuhku menguap begitu saja. Jadi ini kebenarannya. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Tidak ada lagi kemungkinan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Mas Reza memang berada di hotel ini, di kamar yang sama dengan perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengendalikan nafas. Mataku terasa panas, tetapi aku menolak untuk menangis di sini. Tidak. Aku tidak boleh lemah. Aku tidak akan lari dan mengurung diri di rumah sambil menangis seperti wanita bodoh yang dihianati oleh suaminya. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Aku harus mendapatkan bukti yang lebih kuat. Dengan tangan yang gemetar, aku merogoh saku kecil di apronku dan mengeluarkan ponselku. Aku menyalakan kamera, mengarahkannya ke pintu kamar suite 709. Dan mengambil beberapa foto. Aku juga mencatat waktu kejadian itu dalam pikiranku.
Jika suatu saat nanti aku harus menghadapi Mas Reza dengan bukti, aku ingin semua ini terdokumentasi dengan jelas. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apa langkah selanjutnya? Aku menggigit bibir, berpikir keras. Aku tidak bisa langsung mengetuk pintu dan mengamuk. Itu akan membuatku ketahuan. Dan kemungkinan besar, Mas Reza hanya akan menyangkal. Tidak, aku harus lebih cerdik dari itu. Jika Mas Reza dan Adelia sering bertemu di hotel ini, pasti ada jejak yang mereka tinggalkan. Mungkin rekaman CCTV, catatan pembayaran, atau bahkan barang-barang yang bisa menjadi bukti tak terbantahkan. Dan sebagai housekeeper, aku kini memiliki akses untuk mencari semua itu. Sebuah ide muncul di benakku. Jika aku bisa masuk ke kamar 709 saat Mas Reza dan Adelia sedang tidak ada, aku mungkin bisa menemukan sesuatu yang lebih kuat dari sekedar foto di koridor. Mataku menatap pintu itu sekali lagi. Ini belum berakhir. Aku tidak akan membiarkan Mas Reza menghancurkan rumah tangga kami begitu saja, tanpa perlawanan. Dengan tekad yang semakin kuat, aku mendorong troli pembersihku menjauh, meninggalkan lorong itu. Aku tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Dan perang ini baru saja dimulai. Aku menatap pantulan diriku di cermin kamar mandi staf. Mataku yang dulu penuh kelembutan, kini menyimpan kilatan tajam. Tubuhku masih terbungkus seragam housekeeper yang sedikit longgar. Topi kecil menutupi sebagian rambutku. Dan masker tetap kukenakan agar lebih sulit dikenali. Aku menghela nafas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungku. Aku sudah melewati batas yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Berpura-pura menjadi orang lain, bekerja di hotel hanya untuk menyelidiki suamiku. Dan kini, aku akan melakukan sesuatu yang lebih berani. Aku akan mengumpulkan bukti perselingkuhan Mas Reza. Tanganku meraih ponsel di saku apron. Kamera dan perekam suara sudah siap. Namun ini bukan sekedar tentang mengumpulkan bukti. Ini tentang memastikan bahwa aku tidak tertangkap. Setelah kejadian di koridor pagi tadi, aku terus memperhatikan kamar suite 709 dari kejauhan. Aku memperkirakan beberapa lama Mas Reza dan Adelia berada di dalam. Dari pengamatanku, mereka menghabiskan sekitar 3 jam sebelum akhirnya keluar berpakaian rapi. Seperti pasangan yang baru saja menikmati momen spesial mereka. Saat itulah aku bergerak cepat. Begitu mereka meninggalkan kamar dan berjalan menuju lift, aku menghela nafas dalam dan segera mengambil troli pembersih. Aku berjalan dengan sikap tenang, berpura-pura seperti housekeeper biasa yang sedang menjalankan tugasnya. Berhenti di depan pintu kamar 709. Aku mengetuk pelan. Housekeeping, panggilku dengan suara yang kubuat lembut namun jelas. Tidak ada jawaban, seperti yang kuharapkan. Tanganku meraih kartu akses yang kudapatkan dari Bu Siska, kepala housekeeper, yang memberiku akses ke kamar-kamar yang perlu dibersihkan. Dengan sedikit getaran di jemariku, aku menyelipkan kartu itu ke slot pintu dan menunggu suara klik yang menandakan kunci terbuka. Pintu berayun pelan. Ini dia. Aku masuk dengan langkah hati-hati, menutup pintu di belakangku tanpa suara. Nafasku sedikit tertahan saat mataku menyapu isi kamar. Suite itu luas dan elegan, dengan jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota. Aroma parfum mahal masih samar tercium di udara, bercampur dengan jejak keberadaan Mas Reza dan Adelia. Aku mengeluarkan ponsel dan mulai mengambil beberapa foto. Spray yang berantakan, 2 gelas anggur yang masih tersisa di meja kecil, sebuah dasi pria tergeletak di sofa, bukan milik siapapun selain Mas Reza. Tanganku bergetar saat menyentuh dasi itu. Aku menggigit bibir, menekan emosi yang mulai menggelegak di dadaku. Tidak sekarang, aku harus tetap fokus. Mataku tertuju pada meja di sudut ruangan. Ada secarik nota dari restoran hotel, tempat Mas Reza dan Adelia makan malam tadi malam. Aku mengambil foto nota itu.
Namun yang paling menarik perhatianku adalah sesuatu yang tergeletak di atas meja rias, sebuah kotak kecil berwarna biru gelap dengan logo perhiasan ternama. Dengan hati-hati aku membuka kotak itu. Sebuah gelang emas dengan liontin berbentuk hati. Dadaku terasa sesak. Jadi, Mas Reza bahkan membelikan perhiasan untuk Adelia. Tanganku terkepal, tapi aku tidak boleh larut dalam emosi sekarang. Aku buru-buru memotret kotak itu sebelum meletakkannya kembali ke tempat semula. Aku tahu, bukti foto saja mungkin tidak akan cukup. Jika aku bisa mendapatkan rekaman percakapan antara Mas Reza dan Adelia, itu akan menjadi pukulan telak. Aku mengeluarkan ponsel dan menyalakan aplikasi perekam suara. Lalu dengan hati-hati, aku mencari tempat untuk menyembunyikannya. Mataku menangkap pot kecil berisi bunga dekoratif di atas meja. Dengan cekatan, aku menyelipkan ponsel di antara daun-daun plastik. Hanya menyisakan sedikit celah untuk memastikan mikrofon tetap terbuka. Dengan begini, jika Mas Reza dan Adelia berbicara sesuatu yang mencurigakan saat kembali ke kamar ini, ponsel ini akan merekamnya. Setelah memastikan semuanya dalam posisi yang tepat, aku merapikan kembali kamar seolah tidak ada yang berubah. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu berjalan cepat keluar dari kamar. Memastikan tidak ada orang di koridor sebelum menutup pintu di belakangku. Begitu kembali ke lorong, aku mendorong troli pembersihku dengan santai, berusaha menenangkan diriku meski jantungku semakin berdeguk dengan kencang. Namun saat aku berjalan menuju lift, aku merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Ada yang mengawasiku. Instingku berteriak. Perlahan, tanpa menoleh langsung, aku melirik ke arah kanan. Di ujung lorong, seorang pria berseragam keamanan hotel berdiri dengan tangan terlipat di dada. Matanya mengarah lurus kepadaku. Apakah dia curiga? Aku meneguk ludah. Aku tidak bisa panik sekarang. Dengan sikap setenang mungkin, aku terus berjalan, masuk ke dalam lift, dan menekan tombol ke lantai bawah. Begitu pintu lift tertutup, aku menutup mata sejenak, mencoba mengatur nafasku yang tidak beraturan. Aku berhasil kali ini, tapi jika ada seseorang yang mulai memperhatikanku, itu berarti waktuku di hotel ini mungkin tidak akan lama. Aku harus bergerak cepat. Aku membuka ponsel, memastikan rekaman suara masih berjalan, lalu mengetik pesan singkat untuk diriku sendiri. Aku tidak boleh gagal. Aku harus mengungkapkan semuanya sebelum mereka tahu aku ada di sini. Dan dengan itu, permainan ini semakin berbahaya. Waktu telah berlalu hampir 2 jam sejak aku dengan sengaja meninggalkan ponsel di kamar suite 709. Selama 2 jam itu, aku tidak bisa tenang. Perasaanku seperti dihempas gelombang berkali-kali. Nafasku tersengal. Meski aku hanya duduk di ruang istirahat staf hotel yang sunyi. Ruangan itu kecil, hanya berisi meja lusuh, 2 kursi tua, dan dispenser air yang mengeluarkan bunyi mendesi setiap beberapa menit sekali. Tapi saat ini, tempat itu menjadi satu-satunya tempat di mana aku bisa mengisolasi diri dan menghadapi kebenaran. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menggenggam ponselku yang telah merekam selama aku bekerja. Aku menatap layarnya, seolah takut pada apa yang akan kudengar. Tapi rasa ingin tahu, rasa sakit, dan kemarahan yang terpendam menuntutku untuk menekan tombol play. Kupasangkan earphone ke telingaku. Suara pertama yang kudengar hanyalah bunyi samar. Pintu kamar dibuka, langkah kaki masuk. Suara bantal jatuh, dan helaan nafas berat. Lalu suara yang sudah lama tak ingin ku dengar dalam konteks seperti ini muncul. Suara Mas Reza. Kamu yakin kita bisa terus seperti ini? Suara itu terdengar ragu. Aku mengepalkan tangan. Aku tahu nada itu. Itu nada yang dulu dia pakai saat masih mengejarku.
saat kami masih berjuang bersama dari nol. Tidak lama kemudian, suara perempuan menjawab, suara lembut, mendayu-dayu, tapi mengandung kesombongan licik yang membuat bulu kuduku berdiri. Tentu saja sayang, semua sudah kuatur. Itu suara Adelia. Aku menahan nafas. Rahangku mengeras. Tubuhku berkeringat meskipun di ruangan itu dingin. Tapi suamimu... Suara Mas Reza kembali. Kali ini lebih pelan, nyari sumbang, seperti seseorang yang takut pada bayangannya sendiri. Suamimu? Aku menegarkan telinga, memastikan aku tidak salah dengar. Lalu Adelia tertawa kecil, tawa yang dingin, seperti embun di atas batu nisan. Maksudku, almarhum suamiku. Dek. Seketika tubuhku menegang. Aku terhenyak. Nafasku seolah berhenti. Tangan yang memegang ponsel bergetar hebat. Aku menghentikan rekaman sejenak, menutup wajahku dengan kedua telapak tangan. Otakku berpacu. Almarhum, aku segera membuka tab pencarianku. Dahulu aku hanya sekilas membaca profil Adelia sebagai event organizer sukses, tapi tidak pernah menyentuh sisi pribadinya lebih dalam. Kini aku tahu mengapa. Adelia adalah seorang janda. Aku kembali memutar rekaman, dan di detik berikutnya, suara itu muncul lagi. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, sayang. Aku sudah kehilangan satu suami kali ini. Aku akan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kesalahan yang sama, kehilangan satu suami. Ada nada gelap di balik kalimat itu. Nada yang membuat tengkuku terasa dingin. Lalu suara Mas Reza terdengar lirih, nyaris seperti berbisik ketakutan. Tapi kalau dia tahu, aku tidak mau berakhir seperti ini. Seperti siapa? Siapa yang dia maksud? Aku menggigit bibir, mencoba memahami, menebak isi dari kepanikan itu. Tapi tidak ada jawaban pasti. Hanya satu hal yang semakin jelas. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar perselingkuhan di antara mereka. Ini bukan hanya tentang cinta yang dihianati. Ini adalah rencana yang diselimuti misteri. Dan malam itu, saat aku kembali bekerja seperti biasa, dengan wajah datar dan senyum palsu pada setiap tamu hotel, aku tahu aku harus mencari lebih banyak. Kesempatan datang ketika aku melihat mereka kembali ke suite 709 setelah makan malam di restoran hotel. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini momen yang tidak boleh dilewatkan. Dengan langkah perlahan dan hati-hati, aku mendorong troli pembersih menyusuri lorong. Lampu lorong remang-remang, hanya ditemani gemuruh sunyi AC sentral yang menggeram pelan. Aku berhenti di seberang kamar mereka dan berpura-pura membersihkan meja kecil di dekat dinding. Keringat menetes di pelipisku. Aku menempelkan telingaku di dinding tipis. Dan suara itu terdengar. Uang asuransi suamiku sudah cair sepenuhnya, sayang. 5 miliar. Dek, 5 miliar? Suara Mas Reza terdengar kaget. Jadi semuanya benar-benar berhasil. Tentu saja, aku sudah bilang kan, aku sudah mengatur semuanya dengan sempurna. Aku menutup mulutku, mencegah diriku untuk memekik. Tapi kalau orang-orang mulai curiga, suara Mas Reza lagi. Nadanya kali ini lebih tertekan. Tenang sayang, Adelia menjawab ringan. Tidak ada yang curiga. Mereka pikir dia meninggal karena kecelakaan. Tidak ada bukti, tidak ada jejak. Dan sekarang, aku bisa hidup dengan nyaman. Dan kalau kamu pintar, kamu juga bisa mendapatkan bagian dari ini. Tanganku menegang. Lalu kalimat yang menghancurkan dunia kecilku terdengar. Maksudmu, kita bisa melakukan hal yang sama dengan...
Tepat sekali, sayang. Jawaban itu meluncur lembut dari bibir Adelia. Namun setiap katanya seperti sembilu menusuk hatiku. Kalau Denia sudah tidak ada, kamu akan bebas. Bebas bersamaku. Tidak ada lagi ikatan. Tidak ada lagi istri yang mengekangmu. Hanya kamu, aku dan uang sebanyak ini. Aku tidak sanggup lagi berdiri. Lututku terasa lemas. Tangis yang kutahan akhirnya menetes. Tapi aku masih harus pergi sebelum ketahuan. Dengan langkah cepat, aku mendorong troli menjauh. Mengendap pelan hingga sudut lorong sebelum akhirnya berhenti dan menyadarkan tubuhku ke dinding. Air mataku jatuh tanpa henti. Tanganku mengepal, perutku terasa mual. Ini bukan lagi pengkhianatan, ini adalah rencana pembunuhan. Dan targetnya adalah aku. Aku menggenggam ponselku dengan erat. Aku tahu aku tidak bisa diam saja. Tidak bisa menunggu, tidak bisa lagi hanya menjadi korban. Aku harus melindungi diriku sendiri, membongkar kebusukan mereka, dan memastikan aku bukan wanita berikutnya yang namanya akan muncul dalam polis asuransi jiwa. Sebelum mereka menghapusku dari dunia ini, aku akan menghapus kedok mereka di depan dunia. Hari berikutnya aku kembali ke kamar suite 709 dengan dalih membersihkan kamar seperti biasa. Kali ini langkahku terasa lebih berat dari sebelumnya. Rasa takut dan waspada saling bertabrakan di dada. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mencari tahu lebih banyak sebelum aku menjadi korban berikutnya. Aku memilih waktu yang paling aman, sekitar pukul 13.00. Waktu di mana menurut pengamatanku, Adelia dan Mas Reza selalu turun ke restoran hotel untuk makan siang bersama. Aku berjalan menyusuri lorong dengan troli pembersih, berusaha menjaga sikap seolah ini hanyalah hari biasa di tempat kerja. Dengan tangan sedikit gemetar, aku mengulurkan kartu akses housekeeper dan menggesekkannya ke mesin pemindai di depan pintu kamar suite 709. Sekejap, terdengar bunyi klik, dan pintu itu pun terbuka perlahan. Langkahku masuk ke dalam kamar, terasa seperti menembus batas antara hidup dan mati. Aroma parfum mewah langsung menyambutku, menusuk hingga ke dasar paru-paru. Wangi bunga putih yang terlalu kuat, bercampur aroma samar kopi hitam yang masih mengepul di cangkir porselen di meja dekat jendela. Seolah-olah mereka baru saja keluar beberapa menit yang lalu. Aku menahan nafas, hening, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka benar-benar sudah pergi. Dengan cepat aku menutup pintu dari dalam dan menguncinya secara manual. Aku harus bergerak cepat. Waktu sangat terbatas. Ponselku sudah dalam mode perekam video. Kali ini aku tidak mau hanya mengandalkan suara. Aku ingin bukti visual. Aku menyapu seluruh ruangan dengan pandangan tajam. Kasur tertata rapih, selimut dilipat dengan simetris, tidak seperti kemarin. Tapi justru karena terlalu rapi, aku tahu ada yang sengaja disembunyikannya. Aku bergerak ke meja rias. Laci demi laci kubuka dengan hati-hati. Kosmetik mahal, botol parfum, lipstik dari merek internasional. Semuanya tertata nyaris sempurna. Tapi di sudut terdalam salah satu laci, aku menemukan sesuatu yang membuat tubuhku menegang. Sebuah amplop coklat kusam. Dengan hati-hati, aku mengeluarkannya. Terdapat lembaran uang pecahan 500.000 yang nampak masih baru. Tapi bukan uang itu yang membuatku membeku. Di baliknya, terselip selembar kertas surat referensi dengan klop klinik yang sangat familiar. Dr. Surya Wibisono, klinik forensik. Aku menelan ludah. Klinik forensik? Otakku berputar cepat, mencoba menyambungkan titik-titik informasi yang selama ini berceceran. Apakah Adelia sengaja menghubungi klinik forensik untuk memanipulasi kematian suaminya? Dengan tangan gemetar,
Aku mengarahkan kamera ponsel untuk merekam dokumen itu dari berbagai sudut, lalu buru-buru menutup kembali laci dan menata ulang isinya persis seperti semula. Saat aku hendak berbalik untuk keluar, tiba-tiba terdengar suara klik pelan dari arah pintu. Aku membeku, jantungku langsung menjolak ke tenggorokanku. Perlahan, aku bergeser ke kamar mandi, menyembunyikan diriku di balik pintunya yang sedikit terbuka. Dari celah kecil, aku bisa melihat siapa yang baru saja masuk. Mas Reza. Dia berjalan santai, membuka jas dan melemparkannya ke sofa, lalu duduk di tepian ranjang sambil menghela nafas panjang. Aku menahan nafas, berdiri kaku di balik pintu kamar mandi. Kalau dia tahu aku di sini, semuanya akan tamat. Waktu seolah berjalan lambat. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, bergemuruh di telinga seperti drum perang. Tetes-tetes keringat dingin menetes dari pelipis ke dagu. Dan saat itu, aku baru sadar sesuatu. Ponselku masih di atas meja rias. Astagfirullah, tadi aku meletakkannya saat membuka laci, dan sekarang Mas Reza hanya beberapa langkah dari situ. Jika dia melihatnya, jika dia memeriksa ponsel itu dan tahu aku merekam, aku habis. Tiba-tiba, suara notifikasi dari ponsel Mas Reza berbunyi. Tring! Ia meraba saku, mengambil ponselnya, dan mulai membaca pesan. Inilah kesempatanku. Tanpa menunda, aku menyelinap keluar dari balik pintu, berjalan senyap menuju meja rias, dan dengan gerakan cepat namun penuh kontrol, aku menarik ponselku dan menyelipkannya ke dalam apron. Tapi sebelum aku sempat kembali ke persembunyianku, Mas Reza mendongak dan mengerit. Aneh. Tadi aku merasa seperti mencium aroma parfum yang berbeda di sini, gumamnya sambil berdiri. Jantungku nyaris berhenti berdetak. Langkahnya bergetar ke arah meja rias dan menuju kamar mandi. Tiap detik terasa seperti mimpi buruk yang lambat. Aku mulai menghitung dalam hati. 5, 4, 3, dan kemudian suara lain terdengar dari luar. Mas Reza, kamu sudah di sini, Mas. Itu suara Adelia. Suara itu bagaikan peluit penyelamat dalam badai. Mas Reza berhenti melangkah, lalu membalikkan tubuh dan melangkah keluar dari dekat kamar mandi. Aku mendengar suara pintu dibuka. Langkah kaki Adelia masuk, dan suara mereka yang mulai berbincang di dalam kamar. Inilah saatku. Dengan cepat dan senyap, aku bergerak ke arah pintu, bersembunyi di baliknya hingga posisi mereka tidak melihatku. Saat mereka sibuk, Adelia membuka tas. Mas Reza memijat pelipisnya, aku membuka pintu perlahan. Tidak ada suara, hanya degup jantungku sendiri yang semakin menekankan telinga. Langkah pertama, lalu kedua, lalu ketiga. Aku melangkah ke lorong dan menutup pintu di belakangku perlahan. Begitu pintu tertutup penuh, aku nyaris terjatuh karena kakiku terasa lemas. Aku menatap kanan kiri lorong sepi. Aku segera berjalan cepat, nyaris berlari kecil menuju lift. Begitu pintu lift terbuka, aku menunduk dan meletakkan tangan di dada yang bergemuruh. Ya Allah, nyaris saja. Air mataku menetes, bukan karena lemah, tetapi rasa syukur yang tidak bisa tertahankan. Aku masih hidup untuk saat ini, tapi aku tahu waktu tidak berpihak padaku selamanya. Jika aku ingin tetap bernafas, aku harus bergerak cepat sebelum mereka benar-benar melaksanakan rencana iblis mereka. Setelah kembali ke ruang staf hotel, aku duduk di sudut ruangan dengan tubuh gemetar. Jemariku dingin saat menarik ponsel dari saku apron dan membukanya dengan gerakan pelan. Nyaris ragu, layar menyala, dan di sanalah terpampang jelas foto-foto yang tadi ku ambil.
lembaran uang dari amplop, dan yang paling mencolok, nama itu, Dr. Surya Wibisono, klinik forensik. Hatiku berdegup kencang, lebih cepat dari biasanya. Nama itu terus saja bergema di kepalaku, seperti suara keras yang menggema dalam lorong kosong yang tidak berujung. Klinik forensik, bukan rumah sakit umum, bukan klinik kecantikan, tapi forensik. Kata-kata itu saja sudah cukup membuat nafasku tercengkat. Aku tersadar di kursi, menatap layar ponsel yang kini redup kembali. Wajahku terasa panas, bukan karena suhu ruangan, tetapi karena rasa takut yang tiba-tiba melanda. Pertanyaan demi pertanyaan menghantam pikiranku tanpa henti. Kenapa Adelia terhubung dengan klinik forensik? Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Apakah ini berkaitan dengan kematian suaminya dan yang lebih menakutkan, apakah Mas Reza tahu soal ini? Apakah dia juga terlibat? Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. Semua ini terasa seperti permainan berbahaya, seperti aku sedang berdiri di tengah jembatan rapuh yang menggantung di atas jurang, dan setiap langkah bisa membuatku jatuh tanpa ada yang bisa menolong. Tapi aku tidak bisa mundur. Tidak sekarang, tidak setelah sejauh ini. Saat matahari mulai condong ke barat, aku pulang ke kamar kosku yang sempit. Seperti biasa, aku melewati lorong gelap dengan dinding lembab dan lampu gantung yang berkedip-kedip, seperti nyawaku yang juga kehilangan cahaya. Aku mengunci pintu kamar, lalu duduk di kasur tipis yang mulai robek di sudutnya. Di hadapanku, layar ponsel kembali menyala. Foto-foto itu masih di sana. Diam membisu, tapi berbicara begitu banyak. Aku ingin menangis, tapi air mataku sudah terlalu lama tertahan. Sudah berhari-hari aku menjalani semua ini, menyamar sebagai petugas kebersihan, menyusup ke dalam hidup Mas Reza dengan wajah tersenyum dan hati yang berdarah. Aku sudah menyaksikan bagaimana dia memandang Adelia dengan tatapan yang dulu hanya untukku. Aku sudah merasakan bagaimana suamiku perlahan berubah menjadi orang asing yang tidak kukenal. Dulu aku percaya padanya. Dengan seluruh hatiku, dia adalah pelabuhanku, rumah, sekaligus cahaya saat hari-hariku gelap. Tapi sekarang, dia adalah badai yang menghancurkan semua itu. Dan yang lebih buruk lagi, dia mungkin bagian dari sebuah konspirasi yang jauh lebih kelam dari sekedar perselingkuhan. Tanganku mengepal. Aku hanya punya dua pilihan, mengungkapkan semuanya atau membiarkan diriku hancur tanpa perlu tahu kebenaran. Aku berdiri dan membuka jendela kecil yang menghadap ke gang sempit. Angin malam membawa bau asap rokok dan suara motor tua yang meraung dari kejauhan. Tapi pikiranku berada di tempat lain, di kamar 709, di tangan-tangan kotor yang mungkin telah menghilangkan nyawa seseorang, dan bibir Mas Reza yang kini lebih sering menyebut nama wanita lain daripada istrinya sendiri. Aku menunduk, hatiku berkata untuk berhenti, untuk menyerah. Tapi bayangan pengkhianatan itu terlalu jelas, terlalu menyakitkan untuk kuabaikan. Aku harus tahu, walaupun itu menyakitkan, walaupun aku sendiri mungkin akan menjadi target selanjutnya. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Suaranya memecahkan kesunyian kamar yang menyesakan. Aku melihat nama yang muncul di layar. Tia. Sahabatku sejak masa kuliah, satu-satunya orang yang tahu betapa dalam cintaku pada Mas Reza, satu-satunya yang mungkin bisa memahami kekacauan ini. Aku mengusap wajahku, lalu menekan tombol hijau. Halo? Suaraku lirih, nyaris tak terdengar. Denia? Ya Allah, akhirnya kamu angkat juga teleponku.
Aku sudah menghubungi kamu sejak pagi. Kamu kemana saja sih? Suara Tia terdengar nyaris panik. Oh iya, nama asliku Denia Kanza Inaya. Sedangkan nama Dinda itu hanyalah nama samaranku untuk bekerja di hotel. Aku terdiam sejenak. Suaranya membuatku ingin runtuh. Aku baik-baik saja kok, Tia. Jawabku pendek, mencoba terdengar normal. Jangan bohong, Denia, katanya dengan tegas. Aku tahu kamu, nada suaramu berubah. Kamu gak pulang, gak ada kabar. Dan aku tahu banget ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Apa yang sedang terjadi, Denia? Kamu kenapa? Aku menunduk, menggigit bibir bawahku yang sudah mulai pecah karena terlalu sering kutahan. Bagaimana aku harus bilang bahwa aku sedang menyelidiki suamiku sendiri? Bagaimana aku menjelaskan bahwa aku bisa saja sedang bermain dengan nyawaku sendiri? Aku menarik nafas panjang, lalu berkata dengan suara gemetar, Tia, aku butuh bantuanmu. Hening. Suara di seberang terdengar menurun. Berubah lebih serius, lebih lembut. Katakan apapun itu, aku akan membantumu, apapun resikonya. Air mataku akhirnya jatuh, tanpa suara, hanya mengalir perlahan di pipiku yang mulai basah. Aku menatap layar ponsel sekali lagi, menatap foto nama itu. Lalu dengan suara yang nyaris seperti bisikan, aku pun berkata, aku butuh seseorang yang bisa cari informasi tentang wanita yang bernama Wanda Adelia. Hari itu aku ceritakan semuanya kepada Tia, berharap dia bisa membantu masalahku. Dan benar saja, keesokan harinya, Tia mulai bergerak. Dia memang selalu bisa diandalkan dalam hal-hal seperti ini. Di balik wajahnya yang ramah dan gaya bicaranya yang santai, Tia punya kemampuan luar biasa dalam menggali informasi. Kemampuan yang bahkan kadang membuatku merinding. Dia tahu kemana harus mencari, kepada siapa harus bertanya, dan bagaimana mendapatkan informasi tanpa membuat orang curiga. Sementara aku tetap melanjutkan pekerjaanku di hotel, menyapu lorong, mengganti sprei kamar, dan menyembunyikan kegelisahan di balik senyum palsu. Tia menjelajah dunia luar, menggali jejak masa lalu Adelia seperti seorang detektif. Hari itu, kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang cukup sepi untuk berbicara tanpa takut didengar. Aku datang dengan langkah letih, masih mengenakan jaket tebal berwarna coklat tua yang menutupi seragam kerjaku. Mataku sembab karena kurang tidur. Tia sudah menungguku. Dia duduk di sudut ruangan, mengenakan hoodie hitam dan topi, terlihat seperti agen rahasia dalam film-film konspirasi. Begitu aku duduk, dia menatapku dengan tajam. Tidak ada basa-basi. Aku sudah cek informasi tentang Adelia, katanya pelan tapi tegas, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas print out dari dalam tasnya. Gerakannya cepat, tapi penuh kehati-hatian, seolah-olah takut ada yang mengawasi. Aku mengambil lembaran itu dengan tangan gemetar, dan saat mataku menelusuri barisan demi barisan informasi di sana, jantungku seakan berhenti berdetak. Gunawan Pambudi, usia 42 tahun, pekerjaan kontraktor, status meninggal dunia, penyebab kematian kecelakaan mobil. Tapi yang membuatku nyaris menjatuhkan kertas itu adalah tanggal kematiannya. Aku menahan nafas, menatap angka-angka itu berkali-kali untuk memastikan aku tidak salah baca. 2 bulan sebelum Mas Reza mulai berubah. 2 bulan sebelum dia tiba-tiba menjadi lebih pendiam, mulai sering pulang larut malam, dan mulai menjauh dariku tanpa alasan. 2 bulan sebelum semua ini dimulai. Ya Allah, bisikku. Suara lirihku tenggelam di tengah denggungan pendingin udara. Hatiku mencelos.
seperti lubang besar yang terbuka di dadaku dan menekan semua logika yang tersisa. Tia melanjutkan, suaranya semakin pelan tapi tajam. Aku juga menemukan satu hal lagi yang bikin aku gak bisa tidur semalaman. Beberapa hari sebelum kecelakaan itu, Adelia sempat bawa suaminya ke klinik forensik. Mataku terangkat cepat. Klinik forensik? Tia mengangguk. Tempat yang sama dengan nama dokter yang kamu temui di catatan kamar hotel itu. Dr. Surya Wibisono. Aku memejamkan mata sesaat. Nama itu, nama yang tidak henti-hentinya muncul di pikiranku. Klinik forensik bukan tempat yang biasa didatangi pasangan suami istri yang sehat-sehat saja. Bukan tempat untuk medical check-up atau terapi rutin. Itu tempat yang biasanya hanya muncul dalam kasus-kasus yang menyangkut kematian. Jadi, aku membuka mata dan menatap Tia. Suaraku bergetar. Ada kemungkinan Adelia berbuat sesuatu sebelum kecelakaan itu terjadi. Belum bisa dipastikan, kata Tia. Tapi ini sudah cukup mencurigakan. Terlalu banyak kebetulan yang muncul bersamaan. Aku menggenggam kertas itu dengan erat. Telapak tanganku berkeringat. Tubuhku mulai menggigil. Bukan karena dinginnya kafe, tapi karena ketakutan yang mulai merayap dari ujung kakiku hingga ubun-ubun. Aku merasa seperti sedang melihat serpihan-serpihan puzzle mengarah ke satu gambaran besar. Dan gambaran itu gelap, kejam, dan menakutkan. Adelia bukan hanya wanita yang mencuri suamiku, bukan hanya orang ketiga yang menghancurkan rumah tanggaku. Dia adalah wanita berbahaya, wanita yang mungkin sudah merencanakan sesuatu sejak lama. Dan Mas Reza, jika dia sudah jatuh terlalu dalam ke dalam perangkapnya, maka bukan tidak mungkin dia akan menjadi korban berikutnya. Atau lebih buruk lagi, aku. Aku gak tahu harus bagaimana, Tia. Bisikku akhirnya menunduk. Aku takut, tapi aku juga gak bisa berhenti. Rasanya aku seperti ditarik ke dalam lubang gelap dan semakin dalam aku masuk. Semakin aku kehilangan kendali. Tia menyentuh tanganku. Sentuhannya hangat, menenangkan. Kita akan mencari tahu lebih banyak, ujarnya pelan. Kita belum bisa menuduh apa-apa sekarang, tapi satu hal yang pasti, kamu gak sendirian, dan aku gak akan biarin kamu jatuh sendirian. Aku mengangguk, meski air mataku mulai membasahi pipi. Dalam hati, aku tahu permainan ini belum berakhir, dan mungkin semuanya baru saja dimulai. Malam itu, aku kembali ke kos dengan hati yang semakin bimbang. Di satu sisi, aku ingin membongkar semuanya. Ingin Mas Reza tahu bahwa aku tahu segalanya, bahwa aku tidak sebodoh itu untuk ditipu. Tapi di sisi lain, Mas Reza adalah pria yang pernah kucintai, pria yang pernah berjanji akan melindungiku. Dapatkah aku benar-benar menghancurkannya? Atau bisakah aku memaafkan dan pergi tanpa melihat ke belakang? Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wanita yang kulihat bukan lagi wanita yang dulu. Mataku kini penuh dengan amarah, kesakitan, dan tekad yang membara. Aku tidak bisa memaafkan. Tidak setelah semua yang telah terjadi. Aku akan mengungkapkan kebenaran. Dan kali ini, aku tidak akan mundur. Malam terasa begitu panjang bagiku. Aku berbaring di atas kasur tipis kamar kosku. Tetapi pikiranku terus saja berputar. Mengulang semua yang kutemukan. Mas Reza tidak hanya berselingkuh. Ia bersekongkol dengan Adelia. Mereka tidak hanya ingin membuangku, tetapi juga ingin merebut hartaku. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalaku seperti suara lonceng kematian. Aku tidak pernah mengira bahwa suamiku, pria yang pernah kupercaya sepenuh hati, bisa tega melakukan ini kepadaku.
Aku bangkit dari tempat tidurku, mengambil ponsel, dan membuka kembali foto-foto yang kuambil selama menyamar sebagai Dinda. Ada banyak gambar percakapan mereka, nota pembayaran mencurigakan, serta rekaman suara yang menunjukkan betapa dalamnya pengkhianatan ini. Namun masih ada satu pertanyaan. Bagaimana caranya mereka mengambil hartaku? Seingatku, aset kami masih atas nama bersama, dan tabungan kami pun tidak bisa diakses tanpa tanda tanganku. Atau, apakah aku melewatkan sesuatu? Aku membuka lemari kecil tempat aku menyimpan dokumen-dokumen penting. Buku tabungan, sertifikat rumah, akta pernikahan, semuanya masih ada di sana. Tapi saat aku membuka map berisi dokumen hukum, hatiku mencelos. Ada satu lembar kertas yang tidak bisa kulihat sebelumnya. Tanganku gemetar saat menarik kertas itu keluar dan membacanya. Mataku melebar. Surat kuasa atas nama Reza Prasetyo. Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Mas Reza Prasetyo untuk mengelola seluruh aset dan rekening pribadiku. Tanda tangan, dan di bawahnya ada tanda tanganku, tapi aku tahu itu bukan tanda tanganku. Tiba-tiba semua potongan teka-teki mulai terangkai. Mas Reza dan Adelia telah memalsukan tanda tanganku. Mereka telah merencanakan ini jauh sebelum aku mengetahui perselingkuhan mereka. Harta yang kukumpulkan bersama Mas Reza jatuh ke tangan mereka. Seluruh hidupku dirampas begitu saja. Air mata menggenang di sudut mataku. Aku mengingat saat-saat kami berjuang bersama. Rumah kontrakan kecil, mimpi-mimpi sederhana. Dan sekarang, pria yang sama menghancurkanku. Tanganku mengepal erat. Aku tidak akan diam saja. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku harus melawan. Keesokan paginya, aku menghubungi Tia dan menceritakan semuanya. Aku tidak bisa diam saja, Tia. Mereka akan mengambil semuanya dariku. Tia di seberang telepon terdengar marah. Dasar bajingan. Kita harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Setelah menyusun rencana, kami pergi ke bank tempatku dan Mas Reza menyimpan rekening bersama. Dengan alasan ingin mengecek transaksi terbaru. Aku meminta mutasi rekening selama 3 bulan terakhir. Saat melihat daftar transaksi, nafasku tercekat. Puluhan juta rupiah telah ditransfer ke rekening atas nama Wanda Adelia. Sementara saldo di rekening kami hampir habis. Mataku memanas. Jadi ini tujuan mereka, menguras semua yang aku miliki, lalu menyingkirkanku. Aku memejamkan mata sejenak, menahan emosi. Tia di sebelahku menatap dengan marah. Kita harus bertindak sekarang. Kita nggak bisa biarkan mereka lolos. Aku mengepalkan tanganku. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Aku harus mengembalikan apa yang sudah menjadi milikku. Dan untuk itu, aku akan membuat Mas Reza dan Adelia membayar harga yang setimpal. Ini belum berakhir. Aku menatap layar laptop dengan mata yang penuh tekad. Semua bukti sudah terkumpul. Foto-foto perselingkuhan Mas Reza dan Adelia. Rekaman suara percakapan mereka tentang pemalsuan tanda tanganku. Dan mutasi rekening yang menunjukkan bahwa uangku telah dialihkan secara diam-diam. Sekarang tinggal satu langkah terakhir. Mengungkap semua di depan orang-orang yang akan membuat Mas Reza dan Adelia tidak bisa lari dari konsekuensinya. Dengan bantuan Tia, aku menyusun rencana yang matang. Kami tidak bisa sekedar berhadapan dengan Mas Reza dan Adelia secara langsung. Mereka harus dijebak agar tidak bisa mengelak. Maka aku menyiapkan sebuah acara makan malam yang akan menjadi puncak segalanya. Tempatnya di restoran mewah tempat keluarga Mas Reza sering berkumpul, dan tamu yang kuundang keluarga besar dari Mas Reza, beberapa rekan bisnisnya, dan tentu saja Mas Reza dan Adelia. Dengan semua itu aku berharap bisa mengungkapkan pengkhianatan mereka di depan semua orang, dengan bukti yang tidak terbantahkan.
2 hari sebelum acara, aku menghubungi Mas Reza dengan suara penuh emosi yang sudah kulatih sebelumnya. Mas, aku ingin bicara. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Mas Reza yang selama ini sudah berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa, langsung menggigit umpannya. Apa maksudmu? Tanyanya dengan nada terkejut. Aku ingin berdamai, Mas. Aku sadar aku juga punya banyak kesalahan. Aku ingin kita bicara baik-baik. Aku sudah menyiapkan makan malam bersama keluarga besar di restoran. Aku ingin kita memulai kembali. Aku tahu Mas Reza adalah pria yang mementingkan citra di depan keluarganya. Jika dia menolak datang, itu hanya akan membuatnya terlihat buruk. Dan benar saja, setelah beberapa detik hening, Mas Reza akhirnya menjawab, "Baik, aku akan datang." Dan seperti yang sudah kuduga, Adelia pun pasti akan ikut. Jebakan sudah terpasang. Kini tinggal menunggu hasilnya. Restoran mewah itu sudah dipenuhi tamu yang hadir. Ayah dan ibu Mas Reza duduk di meja utama, bersama dengan beberapa kerabat dekat mereka. Mas Reza dan Adelia datang bersamaan, mengenakan pakaian rapi seolah mereka tidak memiliki dosa. Aku menyambut mereka dengan senyum yang penuh makna. "Terima kasih sudah datang ya, Mas." Saat semua orang sudah duduk dan memakan semua yang dihidangkan, aku berdiri di depan mereka. Aku mengambil mikrofon, berpura-pura ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Sebuah rekaman suara mulai diputar melalui speaker restoran. Aku sudah mengatur semuanya. Setelah kita dapat semua asetnya, aku gak peduli lagi sama dia. Hahaha, kasihan sekali si Denia. Dia pikir suaminya itu setia. Setelah semua ini selesai, dia gak akan punya apa-apa lagi. Suara Mas Reza dan Adelia terdengar jelas di ruangan itu. Semua tamu terkejut. Mata keluarga Mas Reza melebar. Beberapa dari mereka langsung berbisik satu sama lain. Mas Reza nampak pucat. Sementara Adelia membeku di tempatnya. Ini apa maksudnya? Suara ibu Mas Reza terdengar gemetar. Aku melangkah maju, menatap Mas Reza dengan dingin. Maksudnya, Bu, suami saya yang terhormat dan wanita ini telah mengkhianati saya. Tidak hanya berselingkuh, tapi juga merencanakan untuk mengambil seluruh hartaku. Aku mengeluarkan ponsel dan memproyeksikan bukti-bukti lainnya ke layar restoran. Foto-foto Mas Reza dan Adelia di hotel, transaksi ilegal dari rekening mereka, serta surat kuasa yang dipalsukan. Ruangan itu dipenuhi dengan keheningan mencekam. Ayah Mas Reza berdiri dengan marah, menatap putranya dengan penuh kekecewaan. "Reza, apa ini semuanya benar?" Mas Reza tidak bisa menjawab. Wajahnya terlihat pucat, dan matanya bergerak gelisah mencari jalan keluar. Sementara itu, Adelia mencoba mengambil alih situasi. "Semua ini bohong. Dia pasti sudah memanipulasi bukti." Tapi sebelum dia bisa melanjutkan, seseorang masuk ke dalam restoran. Seorang pria berjas dengan ekspresi dingin. "Ibu Wanda Adelia?" Pria itu bertanya dengan nada resmi. "Kami dari kepolisian. Anda harus ikut dengan kami untuk penyelidikan terkait kasus pemalsuan dokumen dan dugaan tindak pidana lainnya." Adelia membelalakan matanya. "Apa? Siapa yang melaporkan saya?" Aku tersenyum tipis. Aku telah menyerahkan semua bukti yang kukumpulkan kepada polisi sebelum makan malam ini. Permainan sudah berakhir. Adelia mencoba menghindar, tetapi polisi segera menahannya. Mas Reza yang masih syok berusaha ikut campur, tapi ayahnya menampar wajahnya dengan keras. "Kamu bukan putraku lagi," kata pria tua itu dengan suara dingin. "Aku tidak mau melihatmu lagi." Mas Reza terdiam,
Wajahnya memucat. Kali ini ia kehilangan segalanya. Istrinya, keluarganya, hartanya, dan yang paling menyakitkan bagi Mas Reza. Aku tersenyum menang. Malam itu, setelah semuanya berakhir, aku duduk di balkon kamar kos. Angin malam terasa lebih sejuk dari biasanya. Tia duduk di sampingku, menyesap teh hangat. Gimana rasanya? Aku menghela nafas. Lega, tapi juga menyakitkan. Aku tidak pernah membayangkan pernikahanku akan berakhir seperti ini. Tapi satu hal yang kusadari, aku lebih kuat dari yang kukira. Kini aku tidak lagi menjadi wanita yang ditinggalkan dan dikhianati. Aku adalah wanita yang memilih melawan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Aku berdiri di depan rumah. Rumah yang dulu kubangun bersama dengan Mas Reza. Kini tempat itu terasa asing. Seperti kenangan yang tidak lagi memiliki ruang dalam hidupku. Setelah semua yang telah terjadi, Mas Reza benar-benar hancur. Dia kehilangan dukungan dari keluarganya dan teman-temannya. Keluarga besarnya yang tidak ingin lagi berhubungan dengannya. Dan dia bahkan tidak memiliki cukup uang untuk membayar pengacaranya sendiri. Adelia, wanita itu kini menghadapi penyelidikan lebih dalam terkait kasus pemalsuan dokumen dan tindak pidana lainnya. Nasibnya tidak lagi secerah dulu. Namun meski kemenangan ini berpihak padaku, luka yang ada di dalam hatiku tidak serta-merta bisa hilang. Aku menatap rumah itu untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkan kunci kepada agen properti. Aku telah menjualnya. Rumah ini bukan lagi tempat yang kuinginkan. Aku telah memutuskan untuk memulai kembali di tempat yang jauh dari semua kenangan pahit. Dengan satu tarikan nafas dalam, aku melangkah pergi. 2 bulan telah berlalu. Kini aku tinggal di sebuah apartemen kecil yang nyaman di kota yang berbeda. Aku mendapatkan pekerjaan baru di sebuah firma desainer interior, sesuatu yang selama ini kusukai. Tapi dulu terabaikan karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga. Aku belajar banyak hal dalam waktu yang sangat singkat. Aku belajar bagaimana menikmati waktu sendiri tanpa harus merasa kesepian. Aku belajar bagaimana membangun hidup dari awal dengan kedua tanganku sendiri. Dan yang paling penting, aku belajar untuk tidak lagi memberikan seluruh hidupku kepada semua orang tanpa memastikan diriku tetap berharga. Luka di hatiku masih ada, tetapi perlahan mulai sembuh. Sore itu, di sebuah kafe dekat kantorku, aku duduk sambil mengesap kopi favoritku. Di seberangku, Tia tersenyum lebar. Jadi, kamu benar-benar sudah move on? Goda Tia. Aku tersenyum. Mungkin belum sepenuhnya, Tia, tapi aku nggak mau terus-terusan terjebak di masa laluku. Tia mengangguk setuju. Itu hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Kami menghabiskan waktu dengan tertawa dan berbagi cerita. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ringan. Aku tidak lagi membawa beban pengkhianatan itu di pundakku. Aku tidak lagi terikat oleh luka masa lalu. Aku telah menemukan diriku sendiri kembali. Malam itu, saat aku duduk di balkon apartemen, angin malam berhembus lembut. Aku menatap langit yang luas, mengingat kembali perjalanan yang panjang yang telah kulalui. Dulu aku pernah berpikir bahwa duniaku akan runtuh jika kehilangan Mas Reza. Tapi kenyataannya, kehilangan itu justru menjadi awal dari kehidupan yang baru yang lebih baik. Aku tidak butuh Mas Reza untuk bahagia. Aku cukup dengan diriku sendiri. Dengan senyum kecil di bibirku, aku menutup mataku sejenak dan menghembuskan nafas panjang. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi membelengguku. Aku telah terbebas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu bahwa aku akan baik-baik saja. Tamat.